Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Effendi dalam Skansa Podcast. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini sebenarnya deket nih jaraknya dari SMK Negeri 1 Metro. Langsung saja kita ke narasumber kita. Oke, mungkin bisa kenalan dulu, namanya siapa nih? Iya, mohon izin, nama saya Ferry Handono, selaku Camat Metro Timur Kota Metro. Wah, Pak Camat Metro Timur, luar biasa. Kita hari ini kehadiran tamu luar biasa ya, Camat Metro Timur, Bapak Ferry Handono. Betul, Asli orang Metro, Pak? asli Metro ya. Jadi kalau Metro, kelahiran Metro. kelahiran Metro. Jadi kalau mau jadi camat Metro harus asli warga Metro ya? Enggak juga. Oh, enggak juga? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya, memenuhi syarat saja. Memenuhi syarat. Jadi memang ada syarat-syarat khususnya ya. Mungkin nanti kita bisa tanya di belakang. Saya juga pengen Pak jadi camat. Tapi bukan di Metro, Pak. Di Saya mana? pengennya di IKN aja. Adik. Oke, Pak Ferry Handono menjadi camat Metro Timur sejak tahun berapa, Pak? Saya diberi amanah oleh Wali Kota Metro, Dr. Wahdi, menjadi Camat Metro Timur sejak tahun 2021, tepatnya di bulan Oktober waktu itu. Oktober 2021. Oh, luar biasa. Dipilih langsung oleh Wali Kota Metro. Betul, Oh, berarti camat itu tidak melalui proses pemilihan kayak pemilu. masyarakat gitu. Iya, masyarakat gitu ya. Nah, enggak, berbeda. Tapi kalau berbeda kalau di kabupaten ya, lurah tentunya dipilih oleh masyarakat ya. Tapi kalau camat sudah kepala daerah. Kepala daerah yang memilih. Wow, luar biasa. Jadi langsung diberi mandat nih oleh Wali Kota Metro. Nah, untuk periodenya selama berapa tahun? Untuk periode kita tidak ada ya. Sepanjang kita diberi amanah, dipercaya, kita berkinerja dengan baik, itu hak prerogatif wali kota. Jadi bisa sampai kapanpun ya, selama memiliki dan memenuhi syarat tadi itu ya? Betul. Luar biasa. Ini salah satu camat yang berprestasi juga ini. Nanti kita bakal tanya nih prestasinya apa aja. Terus kemudian Metro Timur sendiri, ini kan Metro Timur ini salah satu kecamatan dari 5 kecamatan yang ada di Kota Metro. Nah, kemudian kira-kira ada berapa kelurahan nih di Metro Timur? Ya, Metro Timur itu terdiri dari 5 kelurahan. 5 ya. kelurahan. Ya, ada Yosorejo, Yosorejo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejo, Tejo Agung, dan Iring Mulyo. Iring Mulyo yang Iya. saat ini ya. Saat ini ada 5 kelurahan. 5 kelurahan. Terus kemudian programnya nih, kalau untuk di Kecamatan Metro Timur nih ada program apa aja nih, Pak? Iya, penjabaran program itu dalam pohon kinerja kami itu ya, di cascading itu, dia di atas itu tentu berdasarkan visi, misi, ya, tujuan, sasaran, dan program-program. Nah, program yang melekat di kecamatan itu mengampu misi kelima. Ya. Kita ada beberapa program, kurang lebih ada 5 program ya, terutama di bidang pelayanan publik, ada pemberdayaan masyarakat dan pembinaan ketetapan dan ketertiban. Nah, cuman secara rutinitas kita banyak di pelayanan masyarakat ya, dan tentu juga ada program pemberdayaan masyarakat ya. Kita juga dalam perencanaan pembangunan kita juga mempersiapkan itu di 5 kelurahan, dan ada juga untuk mewujudkan visi misi Kota Metro, kita mempunyai program pemberdayaan masyarakat di perekonomian ya, ada sosialisasi, ada pelatihan, ada penguatan kelembagaan, dan banyaklah ya kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan visi misi Kota Metro. Jadi kecamatan ini tujuan utamanya adalah membantu mewujudkan visi misi Kota Metro. Betul. Jadi menyokong ya, membantu. Ya. Karena tidak mungkin wali kota ini sanggup membackup kota yang sebesar ini ya. Tentunya Betul sekali. butuh camat-camat, butuh kecamatan, butuh lurah-lurah untuk membantu mensukseskan program-programnya. Kemudian bisa cerita singkat sedikit nih, kenapa kok kemudian bisa jadi Pak Camat nih? Awal mulanya gimana nih? Iya, tentu karena ini setiap jabatan itu kan melalui sebuah proses ya. Ada namanya proses dari Baperjakat ya, Badan Pertimbangan Jabatan ya. Nah, ini
kita akan dilihat track recordnya ya, dari kepangkatan cukup tidak ya, mungkin dari kinerja kita, dan ini menjadi pertimbangan yang disampaikan kepala daerah khususnya Pak Wali Kota untuk menempatkan seseorang di suatu jabatan ya. Jadi umpamanya nih siapa si A itu mungkin dari sisi pengalamannya memenuhi syarat, dari sisi kepangkatan memenuhi syarat, sudah menduduki mungkin pernah jadi lurah ya. Jadi sudah tidak asing lah dengan pekerjaan-pekerjaan di OPD kecamatan. Nah, ini menjadi suatu pertimbangan kepala daerah untuk menunjuk seseorang, menempatkan seseorang itu di jabatan mana, termasuk di kecamatan, selaku camat, begitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ada proses dan tahapan-tahapannya ya, Pak ya. Betul. Berarti nanti Bapak ini juga bisa ya ke tahap lebih tinggi lagi dari camat? Ya, kalau camat itu kan sekelas eselon 3A ya. Nanti ada tingkatan lagi eselon 2. Eselon 2B, eselon 2A yang ada di tahapan kepala dinas ya. Nanti ada itu jabatan, ada juga yang asisten ya, ada juga staf ahli. Yang tertinggi itu di Kota Metro itu jabatan sekda. Sekda. Iya, sekda. Jadi sudah sekda mentok tuh. Ya. Sudah tahapan sekda itu sudah mentok di Kota Metro ini. Jabatan tertinggi sekda. Jabatan tertinggi ya. sekda. Jadi nanti selanjutnya langsung ke tingkat provinsi. Oh, provinsi itu masih selevel Masih. ya. Kepala dinas provinsi itu selevel sekda di Selevel Metro. Iya. Gitu. Jadi kalau di aktivitas pemerintahan tuh seperti itu ya, Pak ya? Iya. Kurang lebih Ada seperti itu. tahapan-tahapan lah ya. Tahapannya. Jadi memang banyak proses-prosesnya dan juga bagian-bagiannya ya, Pak ya. Dan tentunya dengan fungsi dan tugas yang berbeda dan beragam. Nah, kemudian nih Bapak sebagai camat Metro Timur, kira-kira Metro Timur ini udah punya prestasi apa aja nih Pak semasa Bapak menjabat? Iya. Kalau berbicara prestasi, itu bukan prestasi camat ya tentu ya. Karena di kecamatan itu ada namanya tim kerja, teamwork ya, teamwork. Tidak ada camat hebat ya. Kalau nggak ada petugas kebersihan, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu ada job description-nya masing-masing lah. Untuk Metro Timur nih, ya alhamdulillah berkat kinerja teman-teman semua ya, kerja keras teman-teman, Metro Timur itu banyak juga prestasi yang sudah diraih. Pernah juga kita menjadi OPD terinovatif di tahun 2023. Ya. Kita penghargaannya di tahun 2024, OPD terinovatif, dan juga kita lomba kelurahan di Metro Timur ini 3 tahun berturut-turut ini dipegang Metro Timur. 2022 itu dipegang oleh Kelurahan Tejo Agung. Tejo Agung. Tahun 2023 dipegang Kelurahan Yosorjo. Bahkan meraih predikat juara 1 lomba kelurahan tingkat nasional regional 1 Sumatera ya. Nah, tahun ini giliran Metro Timur lagi. Metro Timur lagi ya, menjadi masuk perwakilan nasional ya. Ini tinggal kita menunggu pengumuman karena kemarin kebetulan saya pulang dari Jakarta bersama tim untuk memaparkan potensi yang ada di Kelurahan Yosodadi. Nah, ini kita tinggal tunggu berita saja. Mudah-mudahan yang terbaik lah untuk Kota Metro ya. Dan tentu saya sangat mengapresiasi ya atas prestasi ini karena masyarakat sangat mendukung ya. Dari pemberdayaan masyarakatnya ya, partisipasi masyarakat di dalam pembangunan ya. Mereka mengusulkan pembangunan, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang merupakan juga di kelurahan itu ada pembangunan swakelola tipe 4. Jadi masyarakat itu mengusulkan ya, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi sendiri. Ya, jadi tiap-tiap kelurahan itu masyarakatnya sudah berdaya lah ya. Banyak relawan, banyak kader ya yang berpartisipasi. Nah, ini merupakan prestasi yang luar biasa menurut saya yang dilakukan oleh masyarakat. Saya lebih apresiasi ketika masyarakat yang berprestasi. Jadi kemanfaatannya itu dirasakan sendiri oleh masyarakat langsung begitu. Dari mereka kemudian kembali ke mereka. Betul, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah,
inilah memang sebenarnya harusnya seperti ini gitu. Masyarakat yang kemudian paham, sadar, terus kemudian mereka juga akhirnya ikut membantu mengelola, sehingga mengawasi juga nih, sehingga benar-benar nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera, yang benar-benar maju, yang benar-benar akhirnya mampu memberikan manfaat juga kepada lingkungan di sekitarnya. Betul. Jadi memang nggak bisa ya kalau misalkan Pak Camat harus bekerja sendiri, tentu harus ya ini tadi masyarakatnya harus bergerak bersama-sama. Ini buat warga Yosodadi yang hari ini menjadi perwakilan dari Metro Timur, tentunya dari Provinsi Lampung ya Pak ya. Iya. Dari Provinsi Lampung ke tingkat nasional, semoga bisa mendapatkan prestasi yang hebat. Amin. Bisa menyusul Yosorejo ya Pak ya. Betul. Yosorejo menjadi juara 1 ya, akhirnya menjadi juara bertahan. Amin. Ya, tentu bukan hanya juara, tapi keberlanjutannya seperti apa ya. Tetap mempertahankan bagaimana masyarakat gotong royongnya ya, bagaimana masyarakat tuh tingkat ekonominya meningkat gitu. Dan yang terpenting pola kami tetap pola kolaborasi. Pola kolaborasi itu kita pakai, sementara saya pakai konsep pentahelix ya. Ya, pentahelix itu A B C G M ya. A itu aktivis, B bisnis ya, A B C itu community ya, G-nya government, dan yang kelima itu media. Nah, ini suatu formula yang sangat baik sekali ketika menerapkan program pemberdayaan masyarakat ya. Gak bisa juga kita terlepas dari kalangan akademisi ya kan, kalangan aktivis kan nggak bisa juga. Terus ya media ya, kegiatan tanpa media, wah ini kurang bagus ya, harus kita viralkan lah. Kalau zaman sekarang harus viral ya. Kurang terkenal, kurang diketahui. Betul, dan harus transformatif juga kan. Mudah-mudahan ya bukan hanya juara berapa, tapi juga ya kemanfaatannya untuk masyarakat itu yang terpenting. Jadi kalau bisa tetap berlanjut ya, termasuk juga Yosorejo yang sudah menjadi salah satu juara, ini bisa terus bertahan dan menginspirasi tentunya kelurahan-kelurahan lain di kecamatan lain ya Pak. Iya, dan menjadi rujukan edukasi ya, bisa studi tiru kan. Ya. Nah, sementara di Kelurahan Yosodadi ini kita punya namanya Kampung Pengangguran ya. Kampung Pengangguran itu bukan banyak orang nganggur, tapi namanya ya, memang awalnya itu kampung itu banyak juga problem-problem sosial, ekonomi, juga Kamtipmas ya. Nah, dari persoalan-persoalan itu maka timbul inovasi ya. Di sana sekarang kreativitas masyarakatnya sudah menjadi kampung kreatif ya. Ada susu telaga rizki ya, ada budidaya maggot, ada budidaya sayuran ya, ada ternak sapi ya. Di sana banyak tuh budaya lokal ya. Ada festival cendolan festival cendolan. Iya, kalau ada indukan sapi yang melahirkan, itu mereka mewujudkan rasa syukur dengan tasyakuran, namanya festival cendolan. Luar biasa, masyarakat berkumpul ya. Ya tentu ada cendol ya kan, namanya festival cendolan, dan mengundang kami ya supaya ada kearifan lokal lah yang tetap dilestarikan seperti itu. Wah, luar biasa. Ternyata Yosodadi ini juga menyimpan keunikan ya, inovasi yang luar biasa gitu. Dan banyak wisata edukasi yang dilakukan, karena kita kan di SD ya, di TK itu kurikulumnya merdeka. Jadi mereka banyak edukasi ke sana, ke Kampung Pengangguran itu ya, belajar bagaimana memelihara ternak gitu kan. Ada juga yang cara menanam padi gitu kan. Nah, ini kan menarik buat generasi ya. Karena sekarang ini kan generasi kita sudah sudah alfa beta lah ya, Gen Z. Nah, ini harus juga mengikuti pola sekarang ya. Nggak bisa kita generasi old, baby boomers itu kita pertahankan. Kita harus siap juga bertransformasi. Kita ngikutin dengan pola-pola anak zaman sekarang ya. Mudah-mudahan kurikulum merdeka ini juga bisa meningkatkan tingkat pendidikan ya di Kota Metro. Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang ada problematika di suatu kelurahan itu, terus kemudian inovasi itu muncul di masyarakat itu sendiri. Mau berkembang, mereka mau
meningkatkan mutu mereka, sehingga akhirnya tercipta banyak beragam hal, termasuk tadi kampung pengangguran. Iya. Saya sempat berpikir ini apa isinya pengangguran semua. Betul. Namanya kampung pengangguran. Atau mungkin ada panjangannya tuh. Di sana juga kan banyak masyarakat awalnya itu menanam anggur ya, Anggur. budidaya anggur. Ya banyak yang menjual bibit-bibit anggur ya. Ya bukan hanya lokal tapi juga bibit-bibit di luar juga ada tersedia di situ. Banyak masyarakat itu menanam anggur di depan rumahnya. Memanfaatkan halaman pekarangan secara optimal lah ceritanya itu kan. Di sana juga ada kebun KWT. Ibu-ibu itu nanam sayuran ya, pembibitan, nanti bibitnya ngambil dari KWT, dari demplot itu untuk ditanam di halaman mereka. pekarangan mereka. Juga memanfaatkan barang-barang bekas, umpamanya bekas minyak, bisa untuk potnya gitu media kan. Tanamnya ya. Iya, media tanam. Di situ juga ada inovasi asap cair untuk membasmi hamanya gitu kan secara aman gitu kan, karena nggak pakai insektisida. Nah itu inovasi murni masyarakat. Ya, saya sangat apresiasi itu. Dia bisa menampilkan dari persoalan menjadi peluang. Nah itu keren tuh. Ya. Mudah-mudahan Dari bisa sebuah menginspirasi. masalah bisa jadi peluang. Iya. Akhirnya menghasilkan dan bisa memberikan manfaat juga, dan tentunya itu ada dukungan dari pemerintah ya. Betul. Karena kalau misalkan masyarakat bergerak sendiri terus tidak ada dukungan dari pemerintah, ya yang terjadi hanya akan masyarakatnya hanya akan berputar di situ saja. Tapi dengan adanya dukungan dari pemerintah, akhirnya pemerintah juga membantu untuk mengenalkan, terus kemudian mengikutkan lomba juga kan akhirnya gitu, sampai akhirnya berprestasi. Ya, dan tentu dari pemerintah juga mendukung dengan memberikan semacam pelatihan ya. Ada pelatihan digital marketing. Zaman sekarang itu kan butuh semua serba online ya. butuh. Nah, kita latih itu melalui dana kelurahan. Juga kita punya program yang namanya program Smart Village. Smart Village itu kelurahan cerdas. Wah. Ya. Keren tuh kan. Jadi semua potensi itu ada di Smart Village. Semua pelayanan itu tinggal one click saja di Smart Village. Nanti kalau teman-teman khususnya di Kelurahan Yosodadi ya, kalau butuh pelayanan atau apa itu masuk program Smart Village ya, itu berbasis website. Websitenya yosodadi.id. Yosodadi.id. Bisa diklik di situ, semua pelayanan ada semua. Jadi Ya, tinggal sudah terintegrasi. Sudah tinggal terintegrasi. satu kali klik langsung semua apa yang kita butuhkan. Mau butuh ambulan, Ada di mau butuh surat-surat, ya kan, mau buat BPJS, itu semua ada linknya di situ. Ya. Ada kejadian kebakaran, ya, ada pohon tumbang, itu one click saja di yosodadi.id. Ya. Ini kita merancang semua kelurahan akan seperti itu. Kita sudah ada di 2 kelurahan ya. Tapi tahap ini kita menyempurnakan di 2 kelurahan. Untuk 2025 kita akan buat 5 kelurahan yang ada di Metro Timur untuk menyempurnakan sistem yang ada di Smart Village nanti. Mudah-mudahan insya Allah kita 5 kelurahan bisa maksimal untuk program Smart Village. Ya. Amin. Ada marketplace juga. Ada marketplace-nya juga. Betul ya. Dia klik langsung masuk ke WA pemilik produk. Ya, jadi sangat mudah sekali ya. bekerja sama-sama UMKM. Betul. Jadi Ini, mau jadi kita jualan bisa apa di betul-betul. situ kita bisa Luar bekerja biasa. sama. Jadi, Pak, saya baru tahu gitu kalau ternyata kelurahan dan kemudian masyarakat di kelurahan-kelurahan itu ternyata banyak inovasinya ya. Saya kan selama ini hanya berkutit di dunia SMK aja Pak, jadi nggak tahu nih Pak, ternyata di kelurahan-kelurahan itu ada inovasi tadi itu kampung pengangguran, terus kemudian ada apalagi programnya kampung Ada kampung edukasi, KB, kampung ya KB, kan? Wak. Ada kampung lebah. kampung lebah tuh. Banyak sekali itu. Ya. Ada kampung restorasi justice tuh. Restorasi justice. Iya. Pokoknya gini, kampung restorasi justice itu dia menyelesaikan masalah-masalah ringan ya yang berkaitan dengan pidana. Umpamanya, ini ada tetangga karena lapar gitu ya. Mungkin nggak mampu mencuri ayam tetangga gitu iya. kan.
Kan paling mudah itu. Nah, itu nggak perlu tuh masuk ke ranah ke penjara gitu ya. Nah, itu diselesaikan secara musyawarah. Ya, itu programnya Jaksa Agung tuh. Keren ya. Jadi nggak memenuhi penjara lah. Ya, bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Itu ada di Kampung Restorasi Justice. Itu ada di Kota Metro. 22 kelurahan ada Kampung Restorasi luar biasa. Justice. Jadi kemudian mengembalikan warga Metro tuh kayak seperti yang dulu ya, saling bergandengan tangan, saling legowo, kemudian saling memperhatikan antar warga. Jangan sampai antar warga kemudian ya tanpa itu timbul karena kelaparan jadi timbul pencurian dan sebagainya. Jadi pengennya yang aman-aman aja. Oke, mungkin nanti kita akan sambung lagi pertanyaan kita. Jangan kemana-mana, tetapi Skansa Podcast. Lulus sekolah, bingung mau lanjut kemana? Sudah cari-cari, tapi belum ketemu juga. Ini saatnya kamu pilih SMK. Wih, kantor yang menjamin kamu lulus langsung bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Yuk, daftar Skansa Metro aja. Oke, kembali lagi bersama saya Rian Effendi dalam Skansa Podcast dan masih dengan narasumber yang sama, Bapak Camat kita ini, Pak Ferry Handono. Luar biasa. Ini saya dengar-dengar nih, Pak. Bapak dulu ternyata salah satu alumni dari SMK Negeri 1 Metro. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih kisah semasa sekolah di SMK Negeri 1 Metro. Seru ini kayaknya nih ya. Jadi KSO 2. Apa itu? Kelingan sing ora-ora. Walah, muncul ya semua jadinya ya. Jadi begitu ini saya masuk ke sekolah SMK ini kayak masuk ke dimensi lain. Semua kenangan itu langsung ada di depan mata semua. Ya. Dari dulu kan kelas 1 namanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Nah, saya lulusan tahun 97, ya, masuk 94 dan saya termasuk yang gemar organisasi. Wah, ini aktivis organisasi. Betul. Nih. Ya, saya pernah menjabat di ketua OSIS, Wah. kalau di OSIS ya, dan di Pramuka saya selaku juru adat. Juru adat. Ya, juru adat. Pokoknya yang nggak beres-beres, nah kita bina gitu kan, kalau juru adat. Ya. Selain itu ya ada di Remaja Islam Semean Negeri Metro dulu Rismean. Rismean. Kan? Ya. Itu mulai kelas 2 saya kurangi tuh karena mengganggu. Saya tidak bisa membagi waktu orangnya. Jadi saya kurangin organisasi-organisasi itu. Ya, mulai teman-teman itu juga menyesuaikan diri. Ya. Ada yang khusus paskib gitu ya. Ada yang cuman pramuka gitu. Tapi alhamdulillah kelas 3-nya ya nilainya sudah mulai naik lah, berubah. Lagi, ya. Membaik lagi, alhamdulillah. Iya. Coba bisa diceritain nih. Berarti dulu pernah jadi ketua OSIS. Pernah menjadi juru adat di Pramuka ini. Ada cerita apa nih? Ada momen yang menarik nggak nih yang sampai akhirnya terkenang nih sampai sekarang? Iya. Yang sangat terkenang itu ketika kami sedang berlatih di hari Jumat, biasalah rutinitas Pramuka ya. Kegiatan Pramuka ya. Iya, Jumat, itu ada namanya kegiatan terjun ya. Dia pakai tali tambang itu diikat di pohon. Dulu ada pohon waru di sini ya. Nah, sampai di bawah itu ada matras ya. Dan ada siswi itu ya. Itu dia ikut. Nah, di tahapan terjun itu ternyata belum sampai dia jatuh. Patah kakinya. Ya, patah kakinya ya akhirnya 1 tahun tuh berhenti ya. 1 tahun berhenti karena kejadian itu. Itu yang membuat saya sangat kerasa sekali ya kenangannya. Ketika saya bertemu kembali dengan siswi itu, dia udah kerja di Bank Eka ya. Sudah bekerja di Bank Eka. Ya kan. Wow. Saya agak alhamdulillah ya kan. Dulu ini anak ini berhenti 1 tahun gitu. Ini yang membuat saya kalau lewat di SMK Negeri 1 ini, ya Allah gitu kan. Banyak kenangan yang sulit dilupakan lah. Ya, saya bersyukur sekali di SMK Negeri ini sekarang sudah luar biasa ya. Perkembangannya pesat.
juga alumni-alumni juga memberitakan kan perkembangan dari sekolah ini, banyak prestasi juga ya. Tapi kalau saya lewat tuh kayak gimana gitu ya. Ada memori masa lalu yang kemudian jadi muncul semua di Iya, banyak memori lah ya, terutama dalam kegiatan-kegiatan ya. Mungkin sama lah, ada momen-momen yang belum waktunya lah. Ya. momen-momen tanda kutip nih. Tanda kutip ya. Yang saya rasa juga kayaknya siswa-siswi SMK 1 yang sekarang juga pasti punya momen-momen itu gitu ya. Apa ya? Kayak cinta-cinta monyet gitulah ya. Cinta monyet ya. Ini jadi kalian ini selama ini cinta sama monyet. Jadi hati-hati kalian. Buat yang pacaran nih kalau bisa skip dulu lah. Fokus-fokus Ya, dulu fokus sama belajar kejuruan. ya, Bener. fokus belajar, jangan dibuat serius lah ya. Jadi Pokoknya. bercandain aja dia. Terus itu jadi ternyata Bapak Camat ini dulunya adalah alumni SMK 1 Metro dan aktif di organisasi. Ternyata memang untuk menjadi camat juga tuh memang kebanyakan memang pemimpin daerah, terus kepala sekolah, terus kemudian orang-orang sukses itu lahirnya dari organisasi ya Pak ya. Iya. Jadi nggak bisa instan, nggak bisa kamu tiba-tiba kecuali kamu punya ordal ya. Kamu bisa langsung dengan sekejap, tapi nggak. Memang harus pakai proses yang luar biasa dan itu dimulai dari masa-masa sekolah, masa-masa berorganisasi karena di situ nanti kita belajar bicara depan orang, menyampaikan pendapat, memimpin sebuah organisasi seperti itu ya. Ya, karena berbeda Kak. Ketika kita sudah belajar di organisasi, saya merasakan sendiri. Saya pernah jadi lurah Kak ya. Ada 2 kelurahan yang pernah saya pimpin ya, di Tejosari sama Ganjaragung ya. Dan sekarang di camat. Lurah, camat itu harus bisa ngomong ya. Public speaking juga harus bisa kan. Kalau tidak pernah belajar di organisasi, itu kelihatan Kak. Public speakingnya itu ya. Dan dengan saya dulu belajar di organisasi, pramuka, di OSIS ya, di PMR ya, ini sudah melatih saya. Jadi ketika saya diberi amanat jadi lurah, jadi camat, itu sudah nggak kaget berbicara di depan umum ya. Saya dulu pernah diajari yang namanya Kak Ana Morinda, kakak kelas saya ya, Kak Eka yang ada di Kejaksaan. Itu saya ditempa di organisasi. Jadi mungkin orang yang pemberani, berani Menyampaikan pendapat gitu ya. Manajemen masyarakat itu hasil dari mungkin manajemen organisasi ya. Itu sangat berguna sekali untuk saya. Berbeda dengan mungkin teman-teman pejabat yang ada tidak pernah mungkin berkecimpung di organisasi. Saya berpesan kepada adik-adik kelas saya yang ada di SMK ini ya, itu ya minimal ada 1 lah ya yang diikutin untuk belajar berproses ya. Takutnya nanti kalau pas nasibnya kemana gitu ya, makanya mungkin jadi Bu Lurah atau jadi Bu Camat, Bu Bupati, Bu Wali Kota, itu sudah biasa berbicara di depan umum gitu. Ini manfaat dari organisasi Kak. Jadi buat teman-teman yang di rumah sana dan juga yang menyaksikan video ini, tentunya buat teman-teman yang belum ikut organisasi, ayo gabung ke organisasi. Boleh. Ada banyak organisasi di SMK Negeri 1 Metro ini, ataupun mungkin nggak harus semua ya, nggak harus banyak ya. Betul. Salah satu aja yang kemudian di situ nanti bisa menggali potensi teman-teman, bisa menjadi lebih baik lagi, bisa berani menyampaikan pendapat di depan umum dan kemudian tentunya menambah pengalaman yang nantinya ketika teman-teman lewat depan sekolah tuh bisa muncul tuh. Betul. Memori-memori, kenangan-kenangan teman-teman. Jadi nggak cuman berangkat pagi belajar pulang, berangkat pagi belajar pulang. Kisahnya sangat flat sekali ya, sangat flat sekali. Tapi kalau misalkan ada organisasi atau mungkin nanti berkecimpung di ekstrakurikuler, itu akan ada kisah-kisah lain, kisah-kisah yang bisa membuat kita itu jadi senyum-senyum sendiri nanti ketika lewat depan SMK 1 atau pas lagi masuk. Wah dulu di sini saya tempat jatuhnya, jatuh cintanya, oh enggak ya? Ya ada satu juga Kak. Ada momen apa nih? Sekarang ini di dunia kerja Kak. Di dunia kerja. Ya, ini perlu juga teman-teman yang lagi belajar ya. Itu jangan lupa juga. Sekarang itu kan media sosial cukup kuat ya, mempengaruhi
kehidupan kita ya. Orang ketinggalan dompet biasa, kalau Iya. ketinggalan HP itu, Nah, cemasnya luar aduh biasa. cemasnya ya, nggak megang 2 jam aja udah gemeter ya, aduh dapat WA dari mana, ini ya, Iya. dari siapa gitu. Nah ini juga di dunia kerja Kak, itu kita banyak sekali membutuhkan desain grafis Kak ya, terus public speaking, terus kalau perkantoran biasa lah Kak ya, bisa komputer ya, rumus-rumus Excel biasa. Tapi sekarang sedikit sekali karena generasi kami ini generasi X ya Kak. Generasi X. Generasi X milenial ya, generasi Z ya, Gen Z, Alpha Beta ya. Nanti teman-teman nanti akan menemukan yang namanya generasi Alpha Beta. Setelah saya ya ini ya. Saya generasi X. Sekarang milenial udah kelewat generasi Z ya, udah mulai generasi Z. Semua pertempurannya itu ada di media sosial. Nah, teman-teman itu ya kantor ataupun untuk kami ya di pemerintahan itu butuh orang-orang yang skillnya bisa video, bisa desain grafis. Kan sekarang ada Canva Pro ya. Dan mungkin di video udah banyak aplikasi-aplikasi, ada template-template yang memudahkan ya. Golongan X ya mungkin nggak menguasai itu. Nah, saya mengimbau teman-teman kuasai itu ya. Juga umpamanya teman-teman nggak usah khawatir ya, umpamanya kok nilai saya jelek nih di akuntansi, jelek di ini. Tapi teman-teman carilah ya kemampuan yang orang lain nggak punya. Ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bingung nggak Kak? Sedikit lebih beda, lebih baik daripada Sedikit lebih baik. lebih baik. Bingung nggak Kak? Iya. Ya. Jadi gimana? Jadi gini, orang baik itu banyak, orang pintar itu banyak. Tapi ketika kita punya spesialisasi, maka kita akan bisa survive. Karena kemampuan kita tidak dimiliki oleh kemampuan orang lain. Ya, tidak Jadi banyak yang sedikit punya. lebih beda, akan lebih baik gitu. Karena persaingan kita ketat Kak sekarang. Ya. Orang berpikir setelah kerja, kuliah, mau cari kerjaan ya kan. Setelah sekolah, ya kan. Mungkin SMA, SMK, kuliah, terus lulus, mau cari kerjaan kan. Tidak orang berpikir, umpamanya, you kuliah mau drop out semester berapa? Nggak ada yang ngaku kan. Nah, padahal kan sekolah itu hanya sekedar tanda pernah mengikuti proses belajar ya kan. Tapi orang tidak pernah berpikir untuk menciptakan lahan pekerjaan. Nah ini yang perlu teman-teman itu juga kuasain. Ya. Mana sendi kehidupan yang butuh spesialisasi. Banyak sekali, nggak hanya jadi pejabat pemerintah, ya PNS, ya nggak hanya tertutup itu Kak. Sekarang dunia kerja itu orang kelihatan keluar dari rumah koloran, tapi duitnya tebel kan. Nah itu kan kita harus cari tahu tuh dari mana. Ya, dari mana itu kan. Banyak kreativitas yang timbul selain dari kita harus bekerja menjadi pegawai. Pejabat, menjadi pegawai. Ya. Tuh, jadi buat teman-teman tuh yang mungkin juga ada mungkin kan kita anak kejuruan pasti memang nggak selalu menguasai kejuruan kita. Tapi ada ternyata diri kita itu punya potensi lain ya. Betul. Punya kompetensi lain yang kemudian akhirnya itu bisa menjadi sumber nanti menjadi mata pencarian. Iya. Tadi itu karena senang IT, terus kemudian senang desain grafis atau mungkin mampu digital marketing, akhirnya justru malah bisa menjadi mata pencarian. Mungkin dia nggak bisa tuh pendidikannya nilainya jeblok semua ya. Jeblok itu kecil ya, kecil gitu kan. Tapi mungkin dia bisa MC-nya bagus, public speaking-nya bagus. Ya udah kuatin itu aja. You nggak usah nggak usah kecil hati. Aduh, ibu nilai saya kecil gitu kan. Tapi ketika ibunya lihat dia Public jadi MC speaking-nya di baik. suatu acara event, itulah kemampuan seorang anak gitu. Ya, itulah kemampuan. Makanya sedikit lebih beda akan lebih baik daripada lebih baik sedikit. Muter-muter tuh. Artinya kalian harus beda gitu. Karena orang ini banyak orang pintar, banyak orang yang mungkin punya kemampuan, ya kemampuannya sama, cari yang kemampuannya berbeda. Ya dan itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Tuh, jadi ada sedikit informasi nih ternyata dari
Bapak Camat kita. Jadi kalau kita beda itu jangan minder ya, tapi justru dari yang beda itu siapa tahu nanti itu malah yang lebih Menjadi peluang. jadi peluang, lebih diminati, lebih dicari seperti itu. Karena akhirnya persaingan kita jadi lebih sedikit nih kan. Betul. Karena kalau semua orang kemudian bersaing di tempat yang sama ada 100 orang, tentu pasti akan apa ya? Tidak mungkin 100 orang itu langsung diterima semua, tapi pasti hanya 1-2. Tapi kalau kita beda dan ternyata di spesialis kita itu ternyata dibutuhkan, dan pasti lebih mudah karena nggak semua orang bisa seperti kita gitu. Oke, mungkin yang terakhir bisa kasih pesan dan kesan nih untuk adik-adik SMK Negeri 1 Metro dan juga mungkin alumni-alumni yang hari ini menyaksikan video kita. Monggo. Iya. Buat para alumni SMK Negeri 1 Metro dimanapun kakak-kakak, adik-adik berada, saya berpesan pulanglah ke kampung kita, SMK Negeri 1 Metro jangan dilupakan. Jas merah jangan sekali melupakan sejarah. Ini adalah rumah kedua bagi kita. Apa yang kakak-kakak, adik-adik bisa berikan, bisa abdikan di SMK Negeri 1 ini, mungkin pihak sekolah akan dengan senang hati menerima. Dan juga buat adik-adik yang masih belajar, saya berpesan jangan kecil hati ketika nilai kita tidak memenuhi harapan, tapi kuatkan potensi yang ada di diri teman-teman sekalian, ya. Tidak harus semua nilai bagus, tapi juga tetap berusaha, ya, kerja keras, belajar semampu kita, ya. Dan sekali lagi kuatkan kompetensi kalian, karena sedikit beda akan lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, mungkin itu saja untuk perbincangan kita hari ini. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu. Dan buat teman-teman yang di rumah juga, kalau teman-teman pengen tanya nih atau tanya apapun ya berkaitan dengan Kecamatan Metro Timur, atau tadi itu mungkin ada kelurahan inovatif atau kampung kreatif dan sebagainya, nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Nanti kita bahas di video-video kita yang selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.